Kawan sekolah Walter Monginsidi ini diselamatkan pasukan Siliwangi saat mau dibunuh PKI. Siapa dia kawan satu sekolah Walter Monginsidi yang nyaris dibunuh PKI tapi kemudian diselamatkan pasukan Siliwangi ini? Dia bernama Edi Sabara. Dia, Maijen Purnawirawan Edi Sabara pernah mengalami sebuah peristiwa mengerikan ketika dia nyaris dibunuh pasukan yang mendukung pemberontakan PKI. Peristiwa mengerikan itu dialami Edi Sabara pada tahun 1948. Di tahun itu, PKI memberontak di Madiun. Siapa Maijen Purnawirawan Edi Sabara kawan satu sekolah Walter Monginsidi ini? Berikut ini sekilas profil singkat dari Maijen Purnawirawan Edi Sabara. Mengutip artikel yang dimuat di wikipedia.com, Edi Sabara lahir di Kendari yang saat itu masih menjadi bagian dari Hindia Belanda. Edi lahir pada 17 Februari tahun 1927. Ayahnya adalah seorang perwira kepolisian kota. Nah, Edi adalah anak terakhir dari 7 bersaudara. Awalnya, ia bersekolah di Kendari, tapi kemudian melanjutkan pendidikan ke Makassar. Ia menempuh pendidikan di Makassar hingga tahun 1946. Di Makassar, Edi satu sekolah bersama dengan Robert Walter Monginsidi, pejuang Republik Pemberani yang gugur ditembak mati Belanda. Usai menyelesaikan pendidikan di Makassar, Edi bergabung dengan sekelompok pemuda dari Sulawesi yang berangkat ke Jawa untuk berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dia sempat merasakan ikut dalam perjuangan melawan kekejaman Westerling di Sulawesi Selatan. Di Jawa, Sabara bergabung dengan Batalion Pasukan Republik pada tahun 1948. Edi menyandang pangkat Letnan 1. Ketika itu ia dipercaya untuk memimpin sebuah kompi cadangan yang akan dikerahkan ke Sulawesi kembali. Tapi pada waktu bersamaan meletus pemberontakan PKI di Madiun. Pasukannya diserang dan dilucuti oleh pasukan yang mendukung pemberontakan PKI. Edi Sabara pun dipenjara dan ditahan. Sampai akhirnya, dia akan dieksekusi. Namun Tuhan masih melindunginya. Ketika Edi akan dieksekusi datang pasukan divisi Siliwangi yang kala itu tengah mengejar pasukan PKI. Edi dan anak buahnya yang belum dieksekusi pun selamat. Dia diselamatkan pasukan Siliwangi. Edi sendiri selama di Jawa mendaftar di Akademi Militer Magelang. Kemudian, setelah revolusi kemerdekaan, Edi memimpin unit-unit di Kodam 14, Hasanuddin yang akhirnya menjadi komandan Resimen Induk Kodam pada tahun 1965. Selama bertugas di Kodam 14, Hasanuddin, Edi Sabara ikut terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan Andi Aziz. Dia juga pernah memimpin Brigade Cadangan selama operasi Trikora pada tahun 1962. Setelah itu karirnya merangkak naik. Pada tahun 1966, Edi Sabara ditunjuk dan dilantik sebagai Kertaker Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan SK Mendagri tanggal 14 Oktober tahun 1966. Penunjukan Edi sebagai Kertaker Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara atas dasar pertimbangan gangguan keamanan dan ketertiban serta kondisi politik yang tidak menguntungkan dan sangat mengganggu pelaksanaan pemerintahan di Sulawesi Tenggara ketika itu. Kemudian Brigjen Edi Sabara ditunjuk sebagai pejabat Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sulawesi Tenggara berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 1967 tanggal 1 April tahun 1967. Dan setelah DPR GR Provinsi Sultra bersidang menetapkan Edi Sabara terpilih sebagai Gubernur definitif dengan keputusan Presiden nomor 55 tahun 1967 tanggal 24 April tahun 1967. Gubernur sipil sebelumnya dan gubernur pertama di provinsi itu yakni Laode Hadi terpaksa meninggalkan posisinya pada tahun 1966 menyusul gelombang demonstrasi selama transisi ke Orde Baru. Edi yang saat itu menyandang pangkat Letnan Kolonel menggantikannya. Nah, ketika bertugas di Sulawesi Tenggara yang saat itu sangat jarang penduduknya ditambah dengan sedikit atau tanpa anggaran pemerintah, Edi mengambil kebijakan menarik pendatang dari Jawa dan Bali yang padat penduduk. Meskipun lalu lintas yang ada saat itu tidak ada, Edi melobi pemerintah pusat untuk mendanai jalan-jalan utama, terutama jalan antara Kendari dan Kolaka.
Dengan keyakinan bahwa jalan tersebut akan menarik para pemukim pertanian, Edi menjadi gubernur di provinsi tersebut selama 2 periode. Selama menjadi gubernur, Edi juga menjabat di Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai utusan daerah. Setelah usai menjabat sebagai gubernur, Edi ditugaskan ke Departemen Dalam Negeri sebagai Inspektur Jenderal, kemudian menjadi Direktur Jenderal Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri. Selama berkarir di Kemendagri, Edi juga sempat ditunjuk jadi penjabat Gubernur Jambi pada tahun 1979, penjabat Gubernur Sulawesi Tengah sejak tanggal 25 November tahun 1980 dan penjabat Gubernur Aceh dari tanggal 15 Maret sampai tanggal 27 Agustus tahun 1981. Selama menjadi gubernur sementara di Aceh dan Sulawesi Tengah, ia mengalami kemacetan politik di legislatif provinsi selama upaya mereka untuk menunjuk seorang gubernur definitif. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1981, ia juga kembali diangkat sebagai penjabat gubernur Sulawesi Tenggara. Setelah itu, ia kembali diangkat sebagai penjabat gubernur Kalimantan Tengah. Karena rekam jejak ini, ia dikenal oleh wartawan sebagai spesialis penjabat gubernur di awal 1980-an. Selama di kementerian, Edi juga menghidupkan kembali posisi wakil gubernur. Berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai gubernur di mana kurangnya seorang wakil sering menyebabkan masalah terutama dengan legislatif provinsi. Ia dianugerahi bintang Mahaputra Utama pada 14 Agustus tahun 1982. Pada tahun 1984, Edi diangkat menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Pada September tahun 1995, Edi meninggal dunia karena penyakit jantung dan komplikasi yang berhubungan dengan ginjal. Ia dimakamkan di Jakarta. Pada saat kematiannya, Edi sudah menyandang pangkat Mayor Jenderal.